air yang suci mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan. Kita ulang sedikit pembagian air menurut ulama. Air suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Air suci mensucikan, makruh digunakan. Ingat tak syarat air itu makruh digunakan? Satu ya, satu dulu. Terjemur matahari. Syarat air. Yang lain. Di Mesir. Apa nak di Mesir tu? Di tempat yang panas seperti Jazirah Arab. Ada yang ingat lain? Yang lain boleh. Digunakan di badan. Kalau dia panas, terjemur tempat yang panas sudah memenuhi syarat, tapi digunakan di baju, makruh kan? Makruh. Kemudian wadahnya harus terbuat dari logam selain emas dan perak. Setelah saya bilang barang ini banyak, mendak ditulis ropa, kita ni ropa lape. Mendak ditulis ropa. Inilah. Jadi kita ni baca kita pakai mulai lagi ayat suci mensucikan makruh. Kita ulang-ulang terus. Tapi insya Allah dapat pahala. Insya Allah mudah kalau ilmu itu dapat pahala. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini dibagi oleh para ulama. Ada air suci tidak mensucikan memang dari awal, bukan karena sesuatu. Air suci tidak mensucikan dari awal, bukan karena campuran. Apa contohnya? Air kelapa, bukan air di desa kelapa. Air kelapa, airnya memang sudah suci tapi tidak mensucikan. Itu yang bagian pertama. Masuk juga kata ulama di antaranya air AC, suci tapi tidak mensucikan. AC ada air, kalau dikumpulkan bisa banyak. Tapi kata ulama itu tidak termasuk air yang suci mensucikan. Karena di awal kita sudah membahas air mutlak itu adalah air yang mana zalamina sama au naba'a minal ard bi ayyi sifatin kana. Jadi kata ulama air mutlak itu yang turun dari langit, hujan, salju atau hujan kerikil, bukan kerikil ini ya, kerikil air ya, jadi hujan beku, apa namanya? Hujan batu, macam hujan batu gitu, hujan es. Kemudian yang keluar dari bumi. Untuk air yang suci tidak mensucikan ini ada kalanya tadi dia memang dari awal suci tapi tidak mensucikan. Ada kalanya dia tadinya suci mensucikan tapi karena proses ada sesuatu yang mencampurinya. Sesuatu yang dicampurkan kepada air ini atau dimasukkan ke dalam air, ada kalanya larut, ada kalanya tidak larut. Kalau dia larut dan tidak mengubah nama air, larut, tapi tidak mengubah nama air, tetap kita bilang, oh ini air. Terangkat tak menyucikannya? Apa masih tetap suci mensucikan? Misal, ini air 1 gelas, saya masukkan kopi sedikit lah, larut, tapi masih putih, cuma sedikit berubah. Apa status saya? Kopi ini ya, kopi. Tapi tidak macam sesendok macam kita nak ngopi, cuma sedikit saya masukkan. Tapi larut di dalam air. Dan airnya belum jadi air kopi. Karena kalau sedikit belum jadi air kopi kan.
tapi sudah ada berubah loh. Berubah tapi sedikit. Apa hukumnya? Suci mensucikan. Patokan suci mensucikan, suci tidak mensucikan ini kan kemarin sudah kita bahas. Patokannya kalau dia berubah dengan perubahan yang banyak, maka dicatat perubahan yang banyak. Jadi kalau berubah tapi tidak banyak, tetap kita kalau ditanya, oh ini air. Tapi kalau kapan lagi kita lihat, wah ini kopi nih. Nah, berarti sudah berubah dengan perubahan yang banyak. Jadi tadi kalau dia larut, berubahnya sedikit, tetap suci mensucikan. Kalau dia larut, berubahnya banyak, maka suci tidak mensucikan. Sekarang ada kalanya benda ini tidak larut. Biji kopi misalkan masuk dan dia tidak larut. Apa hukum airnya? Kita masukkan biji kopi. Suci mensucikan. Dia tidak berubah. Kalau dengan sesuatu yang tidak larut dimasukkan dan tidak berubah, maka jawabannya pasti suci mensucikan. Tidak larut, mengubah, berubah dengan perubahan yang banyak. Apa hukumnya? Suci tidak mensucikan. Ini perlunya mencatat. Makanya kemarin kan ada perbedaan. Kalau dia larut, membawa perubahan yang banyak, itu jawaban jelas. Suci tidak mensucikan. Kalau dia tidak larut, dia mengubah, tetap saja suci mensucikan. Mirip memang hukumnya ini. Mirip tak? Mirip. Tapi karena dia termasuk sesuatu yang tidak larut, maka hukumnya dibedakan oleh ulama. Walaupun dia mengubah, maka dia tetap hukumnya suci mensucikan karena dia tidak larut. Saya kasih contoh yang sudah antum paham. Daun jatuh sendiri, saking banyak mengubah rasa air. Apa status air itu? Suci mensucikan. Karena dia bukan termasuk hal yang larut. Dan di dalam daun ada tafsil atau rincian yang lain. Di antaranya harus ada unsur kesengajaan. Kemudian daunnya harus pecah-pecah. Kemudian harus merubah dengan perubahan yang banyak. Salah satu tidak terpenuhi, maka tetap suci mensucikan. Buah, lain lagi nih, jatuh sendiri, ada unsur kesengajaan. Berubah gara-gara buah yang jatuh sendiri. Apa hukumnya? Tidak mensucikan. Kenapa? Saya ulangi. Daun jatuh, berubah, jatuh sendiri, berubah. Apa hukumnya? Suci mensucikan. Buah jatuh, berubah. Beda nih jawabannya. Hah? Suci tidak mensucikan. Buah nih tadi. Karena buah diberikan hukum yang lain oleh para ulama. Karena buah itu kalau dia jatuh nanti pasti akan pecah dengan sendirinya. Berbeda dengan sifat asli daun. Daun ini memang beda dengan buah. Makanya buah walaupun tidak ada unsur kesengajaan, kalau dia jatuh dan merubah dengan syarat merubah, dan perubahannya harus perubahan yang banyak.
Itu catat baik-baik. Itu syaratnya harus perubahan yang banyak. Jadi kalau perubahan sedikit, mau buah, mau daun, mau apa, tetap kita masukkan dalam hukum suci mensucikan. Ini kan kalau kita di hutan ini ketemu air, banyak daun-daun, kan orang yang tidak tahu hukum was-was. Wah, ini apa hukum air banyak daun-daun ini? Dan kalau sampai berubah, misalkan ada rasa-rasa daun air ini, apa hukumnya? Suci mensucikan, tidak usah ragu-ragu. Ada lagi berubah karena tanah. Berubah karena tanah. Airnya tidak bening, berubah coklat karena tanah. Tetap suci mensucikan. Itu tanah. Sekarang lumut, berubah karena lumut. Suci mensucikan, karena lumut tanah adalah hal-hal yang biasa ditemui di dalam air. Kemarin pun sudah dijelaskan. Kemudian berubah karena apa lagi? Kalau dia memang air laut memang sudah jelas hukumnya. Tapi kalau dimasukkan garam, lihat dulu, garam gunung apa garam laut. Eka tahu dari mana ada garam gunung? Jadi kalau garam gunung berarti dia tidak mensucikan lagi. Tapi kalau garam laut, walaupun habis itu diaduk dan menjadi asin, maka tetap hukumnya suci mensucikan. Tadinya nambah nih gara-gara air ini yang belum diulang. So, insya Allah besok nanti kita lanjutkan. Tidak dengan bahasa air lagi lah. Sudah jadi dalam bahasa air ini. Cukuplah. Pokok asal ketemu air di hutan gitu, tidak usah nanya-nanya lagi. Kalau mau berwudu, mau mandi, ketemu air di hutan yang ada daun, yang ada lumut, kemasukan binatang kita sudah tahu. Lihat binatangnya jenis apa nih? Jenis yang tidak berdarah sudah tahu. Jenis yang di atas itu seperti kucing, seperti tikus, kita sudah tahu hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Ya Rabbana a'tarafna bi